Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terseret sejumlah kasus. Selain dugaan penistaan agama, pemirsa, berikut adalah sejumlah kasus yang menyeret Panji Gumilang. Ada kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, kemudian dugaan penggelapan dana, dugaan korupsi dana BOS, dan juga dugaan penyalahgunaan zakat. Ini adalah deretan kasus yang menyeret Panji Gumilang dan saat ini masih terus didalami oleh pihak berwajib, pemirsa. Dan juga sudah ada puluhan saksi yang diperiksa, dimintai keterangan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Nah, tentu setelah kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait, kita akan mendengar langsung dari pengurus yayasannya, di antaranya ketua, juga sekretaris yang merupakan anak kandung dari saudara PG, juga bendahara dan beberapa anggota dari Yayasan Pendidikan Islam tersebut. Bisa saja kasus-kasus ini tidak melibatkan satu orang tersangka saja, yaitu PG atau Panji Gumilang, mungkin juga melibatkan orang lain gitu ya. Kalau peran tentu kita harus dalami dulu, tetapi posisi daripada anak kandung saudara PG itu adalah ketua ya, ketua yayasan. Tentu peran daripada ketua yayasan adalah penanggung jawab dari yayasan tersebut ya. Juga yang kedua adalah sekretaris ya. Tentu sebagai sekretaris yayasan mengetahui segala sesuatu ya terkait administrasi program yang dijalankan oleh Yayasan Pendidikan Islam tersebut. Ada dua usaha milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang telah disegel oleh pemerintah Kabupaten Indramayu, dan disebut kedua usaha ini belum memiliki izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkab Indramayu. Persyaratan apa yang belum dilengkapi oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang? Terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akte tanah yang diagunkan oleh saudara PG. Kami sudah melaporkan adanya sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan ya, diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun, karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. Pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Ya, sangat mungkin dan ada tindak pidana lain yang bisa dilakukan oleh Panji Gumilang ataupun tersangka lain secara terpisah ya. Sehingga di sini kan kita tahu TPPU-nya sudah masuk ya, sudah ada dari keterangan daripada PPATK. Tentunya untuk bisa memproses kasus ini harus ada predikat crime-nya, itu kasus utamanya ya. Nah, di sini kita lihat apakah itu penipuan, apakah pemalsuan, apakah penggelapan yang menyebabkan dia mendapatkan uang secara melawan hukum. Ya ini proses lah ya, dan kita apresiasi juga pihak kepolisian Barreskrim yang untuk bisa memproses dengan cepat. Tapi bukti-bukti video yang beredar, kemudian tangkapan layar dan juga berbagai pernyataan dari PG di sejumlah wawancara ini belumkah bisa memenuhi dua alat bukti yang dimaksud, Pak Ramadan? Hasil pemeriksaan dengan menunjukkan rekaman, kemudian tangkapan layar tersebut, dan juga beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saudara PG, semua diakui. Artinya sudah ada bukti permulaan yang cukup. Saya ulangi, bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Tentu prinsip kehati-hatian dan prinsip ketelitian itu tidak boleh diabaikan, Mbak. Kita juga tidak terlalu terburu-buru, tapi kita akan memastikan
melengkapi bukti secepatnya. Nanti akan kita sampaikan. Baik. Ada juga suara-suara, Pak, meskipun terbelah juga lah, gitu ya. Kita mengakui hal tersebut, begitu, untuk mendorong adanya penetapan juga dari peningkatan penyelidikan ke penyidikan ini dengan status tersangka, Pak Karopenmas. Bagaimana nih kepolisian mungkin menjawab sorotan-sorotan ini, Pak? Ya tentu apapun yang diinginkan ya seluruh masyarakat, keinginan pelapor, pasti kita akan respon. Tapi sekali lagi kita harus profesional dalam menangani ini. Kita sekali lagi sebelumnya kan kita telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait ya, terkait dengan penggunaan dana BOS, juga tentang pengumpulan zakat, dan juga tentang program studi yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Nah tentu setelah kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait, kita akan mendengar langsung dari pengurus yayasan ya, diantaranya ketua, juga sekretaris yang merupakan anak kandung dari saudara PG, juga bendahara dan beberapa anggota dari Yayasan Pendidikan Islam tersebut. Bareskrim Polri juga telah melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap 8 orang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. 2 orang yang dipanggil di antaranya adalah anak Panji Gumilang. Namun, 2 anak Panji Gumilang rupanya mangkir dari panggilan pemeriksaan tersebut. Meski begitu, Ramadan mengatakan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan kembali melayangkan panggilan pemeriksaan kepada 8 saksi itu pada Jumat tanggal 28 Juli. Karena 8 orang saksi ya yang akan dimintai keterangan klarifikasi itu tidak hadir, maka penyidik akan mengundang klarifikasi yang kedua ya. Kita akan menjadwalkan melakukan klarifikasi pada hari Jumat nanti tanggal 28 Juli 2023 dengan jam yang sama, jam 10. Hingga kini, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama dan tindak pidana pencucian uang oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, meskipun status perkara sudah naik ke penyidikan. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan, Ito Sumardi menyampaikan bahwa penyidik harus berhati-hati, cermat dan tidak memenuhi ekspektasi publik. Sebab, kasus pelanggaran pidana yang dilakukan Panji Gumilang dinilai kompleks, dan memungkinkan akan ada tindak pidana lain, dan juga tersangka baru, dalam kasus tersebut.